Istilah talk show berasal dari aksen bahasa Inggris di Amerika. Nah, di Inggris sendiri, biasanya talk show lebih dikenal dengan chat show. Pengertian talk show adalah program televisi ataupun radio di mana seseorang ataupun grup berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal dengan suasana santai tapi serius. Biasanya talk show sendiri dibawakan oleh seorang moderator. Selanjutnya, agar lebih paham lagi mengenai talk show, kami telah menyiapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memproduksi sebuah program talk show. Jadi apa aja ya? Yuk kita simak aja video berikut ini. Dalam membuat suatu program talk show, tentu kita memerlukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan pertama yaitu mengenali narasumber. Nah, ketahui latar belakang mereka, teliti keahlian mereka, dan waspadai topik diskusi yang kontroversial. Lakukan riset ini terlebih dahulu dengan melihat CV, berita, dan jika perlu, lihat akun sosial media pribadi mereka. Persiapan yang kedua yaitu perhatikan juga cara berpakaian Anda sebagai host maupun narasumber. Pastikan Anda berpakaian sesuai untuk acara tersebut jika Anda mewawancarai narasumber secara langsung. Sesuaikan juga dengan tema talk show Anda. Misalnya, jika talk show Anda bertema anak-anak, maka pakailah pakaian yang sesuai dengan mereka. Terus, gunakan pakaian yang mempresentasikan acara kalian. Secara umum, bersikaplah profesional, percaya diri, dan terbuka akan memungkinkan Anda memimpin suatu wawancara dan memastikan bahwa orang yang Anda wawancarai cukup nyaman untuk diajak berbicara. Persiapan yang ketiga yaitu pemilihan topik atau tema yang sesuai. Banyak acara talk show itu sukses di mana pembawa acara benar-benar tertarik dengan topik yang mereka bawakan dan berkomitmen untuk membuat tamu mereka betah dengan senang hati berbagi informasi kepada penonton. Jadi, pastikan untuk mempersiapkan suatu topik yang ingin Anda bicarakan. Dan jangan takut untuk melanjutkan percakapan dengan lancar ya. Persiapan yang keempat yaitu pentingnya melakukan briefing. Sebelum mulai talk show, biasakan untuk melakukan briefing ya, atau ngobrol-ngobrol secara sederhana dengan narasumber terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar saat talk show baik host maupun narasumber sama-sama tidak canggung lagi. Pertanyaan-pertanyaan seperti sudah makan atau belum, bagaimana perjalanan Anda atau sebagainya bisa jadi pertanyaan yang cocok untuk ditanyakan saat briefing. Briefing juga dilakukan agar meminimalisir kendala-kendala teknis yang memungkinkan bisa hadir saat talk show berlangsung. Mas Josner, ini saya dengar-dengar Mas Josner sekarang lagi bisa ranjang dengan istrinya, benar ya? Hah? Mas, ini nanti skrip itu ya, acara kita. Saya taruh aja ya. Masak ya nanti sepertinya. Ya, Mas Josner mungkin boleh. Ini merupakan contoh yang salah. Mas Rizky. Selamat siang Mas Josner. Silakan duduk Mas Josner. Ini acara belum mulai ya, Bang? Belum. Oh, Kebetulan iya. Mas Josner datangnya tepat waktu. Gimana? Tadi di perjalanan? Di jalan tadi kebetulan memang agak macet, Mas. Dari rumah saya kan saya harus muter lagi di Bundaran HI kan. Jadi studionya juga agak jauh dari rumah saya. Iya. Jadi Gimana Mas Josner udah sarapan? Atau Udah tadi pagi Udah ya? sama keluarga bareng. Iya. Makan bareng. Mas, permisi. Oh iya. Hah? 15 menit lagi kita teks. Iya, udah. ini dari tadi sudah saya tunggu. Oke. Nanti sepertinya nanti Satu. Oh nanti saya di sini masuk dulu, dipanggil dulu baru masuk. Iya. Oh oke. Dipanggil dulu sama Oke, ngerti. Ini merupakan contoh yang benar. Itulah beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum menjalankan sebuah talk show. Nah, ada juga loh beberapa hal yang harus diperhatikan ketika sebuah talk show itu berlangsung. Yang pertama yaitu intonasi. Jadi, intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada irama.
Bentuk intonasi biasanya berupa suara yang berirama tetapi wajar, tidak dibuat-buat, kecuali untuk tujuan tertentu. Pakailah intonasi yang tepat dalam mengucapkan kalimat-kalimat di dalam talk show. Oke, karena acara akan kita mulai, kita langsung saja panggil bintang tamu kita pada malam hari ini. Dia seorang musisi. Silakan Mas Josnar. Selamat siang Mas Josnar, silakan. Ini merupakan contoh yang salah. Nah, karena acara sebentar lagi akan kita mulai, langsung saja kita panggil bintang tamu kita pada hari ini, seorang musisi terkenal di Indonesia. Silakan, ini dia Mas Josnar. Oke, selamat siang Mas Josnar, silakan duduk. Iya. Ini merupakan contoh yang benar. Yang kedua yaitu ada stressing. Jadi stressing adalah penekanan kata, yaitu merupakan energi pada suara sehingga tidak terkesan lemah maupun loyo. Saat bicara, diberikan penekanan pada beberapa kata sehingga antusiasme dari suara akan lebih terasa. Gimana sih Mas Josnar bisa terkenal seperti sekarang? Ini merupakan contoh yang salah. Oke, Mas Josnar, gimana sih Mas Josnar ini bisa seterkenal sekarang? Oh, sebenarnya saya nggak menganggap diri saya seterkenal sekarang ya. Iya. Karena dulu juga saya masih ngerasa biasa-biasa aja sampai sekarang. Ini merupakan contoh yang benar. Yang ketiga, ada artikulasi kata. Artikulasi menyangkut mengenai kejelasan suatu kata. Artikulasi harus jelas, sehingga mudah untuk dimengerti oleh para audiens. Nah, Mas Josnar nih, Ya. kan bisa dibilang penyanyi top yang berasal dari non Pulau Jawa. Spesifikasi itu dari Pontianak, Kalimantan. Sekali-sekali. Ini merupakan contoh yang salah. Nah, Mas Josnar, kan bisa dibilang Mas Josnar ini sebagai salah satu penyanyi top yang berasal dari non Pulau Jawa. Ya. Specifically itu dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oh, jadi secara spesifik memang saya dari Pontianak. Ini merupakan contoh yang benar. Yang keempat yaitu diksi yang baik. Jadi, diksi adalah pilihan kata yang digunakan. Pilihan kata harus tepat, jelas, mudah dipahami oleh pendengar, yaitu yang sudah dikenal atau populer dan sering dipakai oleh masyarakat, serta bervariasi dan disesuaikan dengan masalah ataupun pokok pembicaraan dan peserta. Nah, Mas Josnar, Ya. Mas Josnar ini kan bisa dikatakan sebagai salah satu manifestasi di dunia musik yang berakselerasi dalam diksi pemilihan penyanyi gitu, Mas Josnar. Akselerasi, diksi. Ini merupakan contoh yang salah. Nah, Mas Josnar, kan Mas Josnar ini adalah sebagai salah satu bukti bahwa industri musik kita itu bisa melahirkan bintang-bintang baru, terkhusus untuk orang daerah seperti Mas Josnar. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah industri musik ya, saya ngerti-ngertinya juga dulu waktu masih SMA. Iya. Jadi dipanggil sama salah satu produser musik untuk rekaman. Nah, awalnya saya mikir tuh memang ini masih lama ya. Ini merupakan contoh yang benar. Yang kelima, yaitu cara memotong pembicaraan yang baik dan benar. Biasanya di dalam talk show kita perlu memotong pembicaraan yang disampaikan oleh narasumber. Nah, untuk memotong suatu pembicaraan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biarkan terlebih dahulu narasumber Anda berbicara tentang topik yang dibawakan. Yang kedua, jika dirasa jawaban sudah melenceng, Anda bisa memulai dengan kata maaf dan memotong pembicaraan dari narasumber tersebut. Jadi saya terjun ke dunia musik tahun 2011. Meledak tahun 2018, waktu itu saya jual senar gitar dulu. Jual senar gitar untuk makan istri anak lah di rumah. Kadang di rumah juga ya berantem sama anak, sama istri juga. Tapi kita lagi ngebahas tentang musik, Pak. Tentang musik. Bukan tentang masalah pribadi
Mas Josner. Maaf. Ya. Ya. Jadi saya lanjutkan. Sebenarnya anak saya itu, Ini merupakan contoh yang salah. jadi dari setelah saya 2008 ke industri musik, terus saya sempat jualan gitar tuh dulu, karena lagi turun kan, terus untuk ngasih makan istri, keluarga gitu. Nenek saya juga masih di rumah, nenek. Mohon maaf Mas Josner. Ya. Tadi kan Mas Josner sempat bilang pernah jualan gitar ya. Nah itu di daerah mana Mas Josner? Ini merupakan contoh yang benar. Poin yang terakhir yaitu mengenai kejelasan pertanyaan. Rencanakan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan sebelumnya dan cetak dalam urutan yang ingin Anda tanyakan. Jika orang yang Anda wawancarai menyinggung topik menarik yang ingin Anda kejar, maka mengajukan pertanyaan di depan akan membantu percakapan kembali ke jalur yang benar. Pertanyaan terbuka akan mendorong jawaban yang mendalam, bukan jawaban singkat seperti ya atau tidak. Jika Anda memiliki batas waktu, prioritaskan pertanyaan Anda sesuai dengan itu. Jika sempat, interaksilah juga dengan penonton talkshow Anda agar talkshow lebih terkesan interaktif. Mas Josner, waktu Mas Josner jualan gitar nih ya kan? Iya. Itu kan satu hari bisa laku sampai 12 gitar kan? Iya. 12 gitar, satu gitar harganya 300.000. Nah, itu kalau seandainya sudah terjual segitu, terus Mas Josner pulangnya sama siapa? Ini merupakan contoh yang salah. Mas Josner, sejak terjun ke dunia musik tahun 2008 ya, kan? Itu kira-kira Mas Josner sudah menciptakan berapa lagu? Mungkin boleh diceritakan Mas Josner. Jadi lucunya gini sih Mas, dari tahun 2008 sampai 2011 saya nyiptain lagu tuh cuman dua. Cuman emang dari 2011 sampai hari ini jadinya sekitar udah ada 11 album. Ini merupakan contoh yang benar. Saat menutup talk show juga perlu ada beberapa hal yang diperhatikan loh. Yang pertama yaitu cara menyimpulkan acara. Simpulkan yang penting, jangan yang penting menyimpulkan. Ingat poin-poin penting yang sudah dibicarakan saat talk show berlangsung. Kemudian sampaikan kesimpulan secara singkat dan jelas. Oke, terima kasih Mas Josner. Terima kasih. Karena kita sudah sampai di penghujung acara. Itulah dia tadi beberapa kisah hidup dari Mas Josner, seorang penjual gitar yang sangat sukses. Mas, Ya. saya musisi. Ini merupakan contoh yang salah. Oke, terima kasih Mas Josner Terima atas kasih, Mas informasinya, Rizky. karena sudah berbagi. Nah, berhubung kita sudah sampai di penghujung acara, dapat saya simpulkan bahwa ketika Anda ingin menjadi sukses, Anda jangan malu untuk memulai dari nol. Ya. Seperti kisah dari Mas Josner tadi, Ya. tidak ada jalan yang mulus untuk menuju kesuksesan Anda. Ini merupakan contoh yang benar. Yang kedua yaitu adalah cara menutup acara. Tutup acara dengan meminta narasumber untuk memberikan closing statement sebelum Anda menutup acara. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada tiap narasumber ya, dan juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia menonton talk show Anda. Nah, karena kita berhubung sudah sampai di penghujung acara, Mas Josner, silakan ke sana, di sana pintu keluarnya, silakan. Ya. Iya. Oh iya, silakan. Iya. Honornya Oh, ngambil honor nanti di belakang, Mas. Iya. Ini merupakan contoh yang salah. Oke, karena berhubung kita sudah sampai penghujung acara, mungkin Mas Josner bisa nih beri sepatah dua patah atau motivasi buat calon-calon musisi muda kita Iya. untuk kedepannya. Silakan Mas Josner. Jadi untuk teman-teman di rumah dan mungkin penonton di sini juga nggak sedikit dari kita yang memang punya bakat musik dari lahir gitu, dan nggak sedikit juga dari kita yang pengen bisa nyiptain lagu gitu. Tapi kalau kalian mau berjuang, kalau kalian mau mulai, kalau kalian mau terus tekun dengan apa yang kalian cintai sekarang, pasti akan ada hasilnya nanti dan pasti yang terbaik buat kalian. Itu sih dari saya. Oke, wah kata-kata yang sangat memotivasi sekali ya. Ya. Jadi buat kalian jangan Takut ya. jangan takut untuk memulai Yes, seharusnya. bener banget. Oke, terima kasih Mas Josner. Terima kasih Mas Rizky. Nah, itulah dia tadi penghujung dari episode kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan kita besok lagi tentunya dalam channel dan jam yang sama, tentunya dalam acara Bukan Talk Show. Memang bukan. Saya
Rizky pamit undur. Ini merupakan contoh yang benar. Jadi, itulah beberapa cara dari kami yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dalam membuat suatu program talk show. Jadi, apakah Anda sudah siap untuk membuat program talk show pertama Anda? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.